Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Cendol 1 Kota Cirebon, yang kami hormati Ketua KKP PAI Kecamatan Temanggung beserta sekretaris, yang kami hormati sekretaris Dewan Guru SD Cangkol Komplek, dan yang saya hormati dan saya sangat cintai teman-teman semua rekan guru SDN Cangkol 1. Alhamdulillah, Rahmat yang terbaik yang disebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak manfaat pada kita semua, khususnya nikmat kesehatan dan juga nikmat iman. Tadi nikmat kesehatan, alhamdulillah kita masih dipertemukan juga pada hari ini, di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di acara diseminasi aksi nyata budaya positif merupakan modul 1.4 di pelatihan guru penggerak. Sebelumnya juga saya aturkan terima kasih banyak dan juga permintaan maaf pada Bapak Guru, mengajak Bapak Ibu Guru meminta waktunya untuk sekedar menyaksikan diseminasi kami. Semoga diseminasi ini dapat bermanfaat untuk kita, khususnya untuk diri saya, dan juga mungkin nanti bakal ada manfaat juga bagi Bapak Ibu sebagai pendidik seperti itu. Mohon maaf Pak, Ibu juga waktunya kebetulan mepet-mepet. Yang jelas ini semua dilakukan untuk menjadikan pembelajaran itu jadi pembelajaran yang bermanfaat, khususnya untuk pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid. Itu yang diangkat oleh Ki Hajar Dewantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman kita bagi Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan juga para sahabatnya. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja nanti saya akan diseminasikan, saya paparkan PPT-nya, dan juga barangkali ada yang mau tanya sambil interaktif. Kita insya Allah berjalan kurang lebih 60 menit dari sekarang. Kita terhitung 60 menit. Nanti kalau mau ada yang menanyakan silahkan tanyakan, ataupun mau menambahkan, memberikan saran, silahkan memberikan saran. Ini adalah salah satu langkah pendidikan guru penggerak supaya kita pun berbagi manfaat, berbagi perbuatan baik buat guru di sekitar seperti itu. Mungkin nanti juga saya minta bantuan sama Bapak Salah Pak Haji, barangkali saya ada salah-salah jawab atau salah-salah kata bisa menambahkan ataupun meluruskannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini kebetulan adalah kelompok saya Bapak Ibu di CGP. Yang paling atas adalah Bapak Fasilitator Kurniawan Widodo, beliau dari Balikpapan, Pontianak, dari Pontianak Kalimantan. Dan itu kelompok saya kebetulan itu ada dua perempuan, satunya itu adalah pepek saya, Ibu Feni, kepala sekolah SMP 14. Dan alhamdulillah ini satu lagi ada dari Kecamatan Lemahongko. Tadinya Kecamatan Pahalipan, pindah ke Kecamatan Landok. Lemahongko yaitu Pak Nana itu sebelah. Nomor 2 dari kiri, yang satunya itu Pak Gubernur. Ada juga ya sekarang gurunya itu gurunya itu ya, katanya Bu Yanti, Pak Ari sekarang. Ini maksud dari diseminasi ini yaitu disiplin positif. Dalam hal ini yaitu membentuk karakter anak melalui disiplin positif. Nah, latar belakangnya sebenarnya banyak Bapak Ibu, saya akan bacakan sedikit saja. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini inti dari Ki Hajar Dewantoro itu berpesan bahwasanya yang namanya mendidik itu
adalah memanusiakan manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya si anak ataupun peserta didik itu kita temani, kita guru tersebut lebih sebagai fasilitator untuk menemani mereka. Guru itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Kalau pekebun itu apa? Petani atau orang yang berkebun itu apa namanya? Petani atau apa? Pekebun. Diibaratkan adalah seorang petani. Maksudnya gimana diibaratkan seorang petani? Jadi petani itu kalau mau nanam padi, berarti tumbuhnya pasti padi ya Bu ya. Kalau nanam jagung tumbuhnya pasti jagung. Padahal memang karena yang ditanam itu adalah padi sama jagung. Jadi anak itu diibaratkan tadi tanaman. Maksudnya emang si anak ini mempunyai kodrat dasarnya adalah padi, maka kita tidak bisa membentuknya sebagai jagung. Anak ini kok rewel sekali, anak ini kok punya temperament yang tinggi, anak ini kok buat belajar kok hahaha aja. Nah itu adalah kodrat dasarnya mereka Bapak Ibu. Tinggal kita tadi kalau petani itu berarti kan membersamai ataupun mengolah tanah untuk menghasilkan padi yang bagus, untuk menghasilkan jagung yang bagus. Seperti itu. Ada mengolah tanah, ada memberi pupuk, ada menyiram, seperti itu. Kita pun sama sebagai pendidik. Kita sama sebagai pendidik, kita pun tadi jadi fasilitator, kita menemani mereka tumbuh kembangnya anak supaya si anak itu mencapai potensi yang maksimal sesuai kodrat atau dalam Islam apa itu? Sesuai fitrahnya ya, dalam Islam berarti sesuai fitrahnya seperti itu. Itu adalah yang dikembangkan oleh apa namanya bagi Hajar Dewan Toro. Tadi kalau dalam proses seperti ini tadi betul ada komunikatif dengan audiens. Boleh. Silakan. Iya, biar enak. Silakan Pak. Ya Pak, ya. Iya, ini luar biasa. Ini namanya diferensiasi. Silakan Pak. Tadi kan memanusiakan manusia. Iya Pak. Terus tadi dijelaskan ibaratkan guru itu seorang petani. Nanam jagung, tumbuh jagung. Nanam padi, tumbuh padi. Berarti ini menurut saya apa bedanya sih Pak dengan kalau dulu sebelum ada istilah kurikulum berbasis kompetensi atau KPK. Betul. Jadi kan anak itu punya keterampilan apa? Jadi kita bisa memaksakan, ibaratkan petani mengolah sawah, nanam padi, bagaimana caranya tumbuhnya timun? Kan mungkin. Betul. Ya, jadi kalau KPK kan nanam padi, bagaimana caranya sesuai dengan kompetensi. Itu sama kan dengan yang tadi Pak D jelaskan. Terima kasih Pak. Ini luar biasa. Karena Pak Karyo itu salah satu guru yang sangat luar biasa dan sangat jenius. Intinya Pak, setiap kurikulum adalah berusaha untuk mengembangkan semaksimal mungkin potensi dari peserta didik. Tadi sama gak intinya sih sama hakikatnya. Hakikatnya sama. Dan tadi bertujuan untuk kalau dulu ada istilahnya student center, pendidikan yang berpusat pada murid, sekarang sama pendidikan yang berpusat pada murid. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewan Toro, pendidikan yang memanusiakan manusia, itu sudah diterapkan juga Pak dulu waktu beliau itu sebagai menteri, seperti itu. Dan tadi sama nggak sih sebenarnya dengan K13? Sebenarnya hakikatnya sama Pak, cuma penerapannya itu akan sedikit berbeda.
Meskipun kita sudah menempuh K13 itu berapa tahun berarti? Dari 2013 sampai sekarang. Iya. Itu banyak juga yang sebetulnya belum hatam. Dalam penerapannya pun masih kita itu belajar sebenarnya masih di kurikulum 2013 ini. Dan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbudristek ini tampil dengan wajah baru menyuguhkan yaitu dari kurikulum Merdeka, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya barangkali di kita sebagai guru, bukan barangkali, saya merasa bahwa saya itu ternyata selama ini adalah salah. Setelah saya mengalami ataupun saya ikut di pendidikan guru penggerak, ternyata kalau saya menangani anak ternyata banyak kekeliruan yang saya lakukan, Pak. Contohnya apa? Contohnya kalau kita itu nanti kita bahas ke depannya. Contohnya kalau kita si anak itu datang terlambat, kita marah-marahin, atau si anak itu punya kesalahan, kita panggil dibentak-bentak, kamu sudah gak bisa baca, rela, bengkel, macam-macam. Nah itu salah satu cara-cara yang ternyata itu kurang baik, Pak. Ternyata itu kurang baik. Ada caranya, nanti di sini disebutkan ada yang namanya segitiga restitusi, namanya restitusi, Pak. Nanti insya Allah kita sambut dulu ya, Pak ya. Sambut dulu. Intinya hakikatnya adalah sama untuk memaksimalkan tadi pendidikan yang berpusat pada pendidikan. Terus tujuan, Pak, tujuan dari pertemuan kali ini yaitu ada 4 sebelumnya. Sebagai pendidik kita dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan berpihak pada diri kita. Atau kita sudah jadi guru, mungkin ada yang PNS, ada yang honorer, ada yang ASN, K3K maksudnya. Oh, teman-teman, saya udah jadi PNS, saya udah jadi K3K, saya udah jadi guru, udah nyaman masuk ke honorer, misalnya. Yang penting saya ngajar, saya masuk kelas, saya menyampaikan pelajaran. Setelah itu pulang, terserah anak mau belajar benar ataupun mau menerima pelajaran ataupun tidak, itu terserah saya. Itu jangan seperti itu, Pak. Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki proses pembelajaran yang efisien seperti itu. Terus yang kedua itu membentuk karakter positif melalui kebiasaan yang diterapkan di rumah, kelas, dan sekolah. Kita bentuk karakter positif, alhamdulillah mungkin yang di kompleks ini dan kebetulan di KKPK ini juga saya minta waktu saya jadi ketua BHI Kecamatan Monggok, saya minta setiap guru BHI pasti untuk melaksanakan kebiasaan yang baik dan kebiasaan di sekolah masing-masing, karena itu adalah kebiasaan, itu adalah ruhnya pembelajaran. Mungkin anak-anak dikasih materi bakal susah menerima, tapi dengan kebiasaan itu akan mudah menerima. Dengan otak kanannya maka akan mudah menerima. Terus tujuan selanjutnya itu membuka motivasi intrinsik pada diri murid dalam berdisiplin. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam. Selanjutnya membentuk siswa yang mandiri, bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pola ukurnya, proses pembelajaran yang jelas itu menyenangkan dan berpihak pada murid. Siswa menjalankan keyakinan kelas dengan bertanggung jawab. Kegiatan pembelajaran di kelas berjalan aman dan nyaman. Nanti kita bahas juga tentang keyakinan kelas. Karena saya belum hafal, mungkin saya sudah masuk ke kelas 1 sampai 6, Pak. Saya juga mengamati ada beberapa kelas yang sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ada langkah-langkah yang juga berbeda ternyata. Tadi manfaatnya banyak, Bapak Ibu, biar cepat saja saya skip dulu. Ini intinya bertumbuh kembangnya sikap saling menghormati, menghargai, validasi kepercayaan dan kemudian dan lain-lain. Terbangunnya pemahaman, kesadaran diri dalam pemikiran dan perilaku positif. Terbentuknya sikap bertanggung jawab di kalangan peserta didik, mengoptimalkan keterampilan hidup, menurunkan potensi peserta didik menjadi pelaku dan korban kekerasan. Ini yang lagi didengungkan ya, perundungan
serta intoleransi dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun pergaulan di lingkungan masyarakat. Nah, para peserta didik dan tenaga pendidikan mendapatkan persepsi baru ataupun cara baru yang lebih ramah anak, Bapak Ibu, ramah anak dalam layanan mendidik dan membina pemikiran dan perilaku peserta didik. Selanjutnya ini dampaknya yaitu tercapainya kurikulum belajar Pancasila sesuai arahan dari Pak Menteri, tercapainya kualitas pembelajaran yang baik, tercapainya iklim keamanan dan ibu kebinekaan, dan terbentuknya ekosistem sosial pendidikan sebagai lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif. Ini kata-kata dari Bapak Menteri kita. Mungkin kita harus sedikit renungi mungkin Bapak Ibu. Anak-anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan. Mungkin yang namanya kekerasan dalam tanda kutip tidak hanya dari citak saja, citak belum tentu keras sebenarnya. Ya. Terus belum tentu kekerasan itu dengan menjewer atau menendang. Kekerasan juga ada namanya kekerasan speech. Halo? Iya, kekerasan speech itu berarti kekerasan dengan verbal, kekerasan dengan kata-kata. Kamu bodoh sekali kamu. Kamu sudah otak kamu nggak bakal, otak kamu mau bubel kata orang Cirebonnya. Itu kalau ngomong kayak gitu di depan anak, kira-kira anak seperti apa Bapak Ibu? Anak mungkin diam, tapi mereka sedih. Mereka sedih kok. Bapak Ibu guru saya yang seharusnya itu mengajarkan saya tentang perilaku yang baik, tentang pelajaran yang baik, itu malah ngomongin saya seperti itu. Otomatis gimana Bapak Ibu? Ya udahlah, otak kanannya kan bekerja. Oh ya berarti saya bodoh. Oh ya berarti saya tidak bisa belajar. Kayak gitu. Saya tidak bisa membaca. Itu maka itu kekerasan verbal itu lebih berbahaya Bapak Ibu. Mungkin kalau kekerasan nyentil dan lain-lain enggak terlalu berbahaya, tapi kalau kekerasan verbal akan lebih berbahaya. Nah, makanya di pertemuan kali ini mari kita ajak saya ajak teman-teman semuanya, yaitu kita belajar lagi untuk memberikan hak anak ya Bu ya. Hak anak akan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta bebas dari rasa kekerasan kayak gitu. Terus di sini kemudian Dikbud berkomitmen untuk terus mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, bebas dari segala bentuk kekerasan. Mari kita bergandeng tangan untuk menciptakan, menjaga lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh anak Indonesia. Tadi khususnya dengan kekerasan verbal. Gak kedengeran ya Bu ya. Sebenarnya ada lagu ini Bapak Ibu. Ini lagu yang sering dinyanyikan sebenarnya seperti ini. Di sana. Iya. Ya sudah apa sih Bapak Ibu? Boleh bisa? Boleh ya. Sudah biar waktunya cepat sudah orang di sini. Nah ini di sana teman di sini teman di mana kita berteman, tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Oh iya. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, tolonglah sayang dengan teman. Itu ini lagunya dari siapa yang terkenal? Pak Hendra ya Bu. Ini intinya Bapak Ibu kita di pertemuan kali ini tentang budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, esensi positif, motivasi
motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, konstituen restitusi, keyakinan kelas, ketiga restitusi. Ini semua yang saya pelajari di modul 1 Pak, di pelatihan guru penggerak selama 2 bulan. Intinya ada di sini. Itu akan luar biasa. Mungkin saya juga mengajak Bapak Ibu semua yang ada di sini, kalau bisa sempatkan waktunya ikut daftar guru penggerak Bapak Ibu. Insya Allah kalau diterima, dan itu bukan masalah nanti guru penggerak itu bukan jadi kepala sekolah, bukan Bu. Tapi guru penggerak itu adalah pendidikan atau pelatihan yang belum saya pernah jumpai Bu. Jujur saja belum pernah saya jumpai dari beberapa pelatihan yang saya ikuti, baik tingkat kepala ataupun nasional gitu. Ini semuanya demi untuk untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik di peserta dan murid. Perubahan paradigma belajar. Oke, saya sedikit saja. Intinya ini ada di standar nasional pendidikan. Jadi pelaksanaan pembelajaran itu harus diselenggarakan. Ini sudah samalah dari K13 itu Pak ya, bahwa interaktif, inspiratif, menangkap dan menantang itu sama. Nah ini makna disiplin positif. Makna kata disiplin itu ketika mendengar kata disiplin, mungkin Bapak Ibu yang terbayang adalah apa Bapak Ibu kira-kira? Patuh, teratur, terus apa lagi Bapak Ibu? Tepat waktu, betul sekali. Itu yang kita bayangkan dari kata disiplin itu. Tadi sama menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, tadi dengan patuh misalkan, tepat waktu gitu. Itu masuknya dengan tata tertib sekolah seperti itu ya Bapak Ibu, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman Bu. Kalau kita atau anak datang terlambat, kenapa mau datang terlambat? Sana berdiri. Kalau anak tak mengerjakan PR, kamu kenapa nggak mengerjakan PR? Sana kamu kerjakan di luar. Sana kamu lari di lapangan. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada ya? Iya, dulu pun saya hanya gitu Bapak Ibu. Tapi setelah saya belajar tentang guru penggerak ini, ternyata yang saya lakukan agak sedikit salah Pak, ternyata Pak. Padahal saya niatnya baik, misalkan, kamu kenapa nggak kerjakan PR? Maju, belajar aja, suruh aja. Kalau saya suruh PAI, kamu kenapa nggak belajar? Kenapa nggak ngerjain PR? Maju suruh aja. Itu adalah salah satu hukuman yang dalam tanda kutip untuk kebaikan padahal. Tapi setelah saya belajar ini, ternyata hukuman itu merupakan salah satu cara yang kurang tepat dalam melaksanakan disiplin positif itu sendiri. Langsung saja Bapak Ibu. Nah dalam hal ini diajar Dewantoro menyatakan bahwasanya untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud di sini adalah disiplin diri internal atau yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri, bukan berasal dari luar ataupun pihak lain. Tapi di sini Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwasanya kita juga atau dalam mendidik anak juga perlu yang namanya faktor eksternal atau motivasi eksternal, yaitu misalkan dengan kebiasaan mungkin banyak ataupun peraturan yang kita buat yang ada di sekolah ataupun lebih dalamnya lagi yang ada di kelas, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada caranya juga kalau kita akan membuat peraturan ataupun keyakinan ataupun kesepakatan kelas, bagaimana caranya? Apakah guru saja nih yang ini kita bikin kesepakatan kelas, jangan datang terlambat, jangan ngobrol, jangan makan ketika pembelajaran misalnya kayak gitu, terus kita tempel kayak gitu. Kira-kira anak bakal melakukan seperti itu? Enggak ya, cuma baca doang ya.
itu yang harusnya kita tumbuhkan, yaitu motivasi intrinsik ataupun motivasi yang berasal dari diri sendiri. Kita ajak mereka untuk sama-sama membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia ini dari Diane Wilsonnya. Intinya itu yang pertama adalah dalam pembentukan motivasi. Motivasi di sini lebih ke peserta didik ya Bu, supaya kita itu menumbuhkan motivasi pada mereka. Jadi secara umum motivasi perilaku manusia itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka berangkat tidak terlambat karena takut dihukum, takut suruh azan, takut suruh lari-lari di lapangan, takut suruh kerjakan di luar atau berdiri di bawahnya berat. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana Bu? Faktor baik nggak Bu kira-kira Bu, Bapak Ibu? Kalau seperti itu baik Bu kira-kira? Kurang baik ya Bu, yang kurang baik. Oke, selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi si anak melakukan karena dia mendapatkan imbalan atau penghargaan. Maksudnya gimana sih? Oh, supaya mungkin kita juga sering ada, kamu pintar sekali, kamu bisa jawab ini, kita kasih reward seperti itu ya. Atau ya kita juga menguji, kamu hebat sekali, kamu udah datang pagi-pagi, terus bisa mimpin doa di depan kelas. Ternyata mereka tetap dapat untuk itu, untuk mendapatkan ujian dari guru. Ini juga sudah baik, tapi masih sedikit kurang baik karena tidak berasal dari motivasi sendiri ataupun intrinsiknya. Yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah yang tadi dinamakan motivasi intrinsik ataupun yang berasal dari diri sendiri, seperti itu Bapak Ibu, bukan berasal dari eksternal ataupun orang lain ataupun faktor lain. Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ternyata setelah saya pahami, sedang saya belajar di guru terapi juga, saya baru tahu ini Bapak Ibu, baru tahu pembelajaran ini, yaitu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kenapa si anak misalkan kok rewel ya, ataupun si anak itu pengen dapat perhatian, terus dia lakuin apa, dia yang lainnya belajar, dia malah lari-lari, dia malah ngobrol sendiri, dia malah pengen peluk-peluk gurunya, gitu. Ada ya Bapak Ibu yang peluk-peluk gurunya ya? Iya, termasuk saya juga sering peluk-peluk sama muridnya kayak gitu. Ya, dari saya itu sering peluk-peluk, alhamdulillah. Nah itu ternyata ini Bu, ada penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Gimana Pak? Keluarga. Kenapa keluarga Pak? Karena keluarga bisa bertahan hidup. Karena keluarga bisa. Oh, kalau itu adalah kebutuhan dasarnya Pak Karyo yang sudah kita. Iya. Sebenarnya kalau keluarga pun ada Pak. Keluarga itu adanya di sini Pak. Ini Pak. Iya, adanya kasih sayang. Maaf mungkin karena kurang kasih sayang ya. Ya, ada alhamdulillah. Iya. Kasih sayang Pak, kalau berada Pak maksudnya. Terus saya lanjut Pak. Tadi kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis Pak. Yang lainnya itu bersifat psikologis. Yang ini cuma satu yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan Pak. Kita pasti butuh sehat ya Pak ya. Butuh rumah, butuh makanan. Dan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan kekal bertahan hidup. Selanjutnya pasti kita butuh bertahan hidup semua ya. Kalau misalkan yang mengancam kehidupan kita, pasti kita akan menolaknya, pastinya kan seperti itu. Itu umum. Nah ini Pak, keluarga Pak, keluarga itu iya semacam ya. Iya betul Pak. Ingat anak, istrinya diingat anak
istri itu apanya Pak? Apanya yang dilihat sama anak dan istri? Muka mereka, apa wajah mereka, apa perlakuan mereka Pak? Kasih sayang Pak ya, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, ternyata anak-anak ataupun peserta didik yang kita ya ternyata anak-anak ataupun manusia, khususnya anak-anak didik kita itu memiliki tadi sifat dasarnya, ada yang kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ada salah satu murid mungkin yang banyak sih, pasti ada seperti itu ya, tiba-tiba yuk kita itu apa namanya ini lomba apa, pernah ada yang seperti itu di kelas 1 tulis lomba lomba membaca huruf-huruf ataupun angka-angka dalam bahasa Arab. Iya, itu salah satunya karena apa? Karena mungkin akan dihargai nanti. Dan ada juga itu yang tadi yang melulu itu sebenarnya karena ingin disayang oleh ibu. Iya. Ada yang ingin disayang, tinggal gurunya aja seperti apa, memolesnya, bukan memoles ini. Memolesnya seperti apa? Mereka itu butuh kasih sayang, berarti kita kasih perhatian. Mungkin akan ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Kalau guru itu mempunyai rasa kasih sayang yang lebih pada peserta didik, pasti ini secara gampangnya aja, pasti kalau guru itu datang, nanti anak-anak pasti ibu salim atau ibu itu adalah karena mereka itu butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Lanjut saja Bapak Ibu. Yaitu yang kedua, yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Maksudnya gimana Bapak Ibu kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini? Maksudnya teman-teman semua, kadang anak itu pengen dipuji, dia udah bisa ngitung nih, dia udah bisa ngitung atau dia udah bisa nyanyi meskipun suaranya kurang jelas, tapi dia udah bisa nyanyi. Nah, kadang mereka itu, Pak, Bu, seperti ini. Kenapa? Oh, kamu bisa ngitung ya? Iya. Nih Pak, saya pinter Pak, 1 kali 1 2. Berapa Pak? 1 kali 1 ya 1 kali 2 dan lain-lain seperti itu. Itu maksudnya apa? Itu mereka itu butuh apa namanya pengakuan atas kemampuan mereka. Tapi juga Pak, saya sudah bisa bahasa Arabnya tadi angka-angka. Tiba-tiba ngomong seperti itu, berarti ini tipe anak yang membutuhkan pengakuan ataupun tadi lebih tepatnya penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Wah, kalau seperti itu gimana? Ya kita apa namanya puji mereka, kita rangkul mereka Bapak Ibu. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan pilihan ini kadang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang Bapak Ibu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kebebasan ini si anak misalkan lagi belajar bahasa Indonesia ataupun ya bahasa Indonesia tentang menulis, ya tentang menulis. Ternyata dia tidak mau menulis Bapak Ibu. Dia lebih lagi santai, dia lebih lagi gambar seperti itu. Joli di kelas 6 mungkin ada juga amal sekarang Pak Karya. Tadi dijelaskan misalnya dia gambar, dia itu ternyata ditanyain kan kamu menggambar, pelajarannya bodoh, pelajarannya nggak enak. Ternyata si anak ini membutuhkan kebebasan. Harusnya anak-anak yang seperti ini kita sajikan dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang membebaskan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti itu nanti ada di pembelajaran diferensiasi di modul 2. Nah, ini yang terakhir yaitu
kebutuhan tanya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ini mencari kesenangan dengan bermain, tertawa. Itu kita caranya dengan mendesain pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Kita agak cepat ya. Posisi kontrol restitusi. Nah ini Bapak Ibu, tadi ada posisi kontrol, ada yang menghukum ya Bapak Ibu ya. Kamu telat, kamu sana kan DPR di rumah di luar, kamu kan masih belum mengerjakan PR. Gak ditanya, kadang kita itu gak menanya, tahunya ngomongnya belum mengerjakan PR, tanpa bertanya dulu, tanpa ada dulu yang berizin, itu langsung kamu keluar sana kayak gitu. Itu ternyata salah satu kelakuan yang keliru Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti agak menyampaikan ini tentang kita itu cara menangani anak seperti itu. Ini ya, swing itu ya awalnya pada zaman dahulu kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalau tidak makan dari putihnya kan? Kenapa ada yang terlambat? sudah
tak teman-teman? Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlonggar karena mamaku demam berdarah. Harus tak antar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Perhatian positif dari Bapak Ibu dari video yang setengah itu, ternyata Bapak Ibu mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Berarti Bapak Ibu, teman-teman semua, saya yakin adalah Bapak Ibu guru yang mempunyai perhatian lebih pada murid-muridnya, pada anak-anaknya. Buktinya dari seperti itu pun, loh, kok seperti itu? Kok tadi di tengah-tengah video, oh itu mah tergantung gurunya, seperti itu ya Bapak Ibu. Dari videonya tadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga ada yang seperti itu, bisa jadi. Termasuk mungkin saya pernah melakukan seperti itu. Dan juga anak-anaknya Bapak Ibu. Anak-anaknya misalkan, kenapa telat? Oh, telat kamu. Itu yang biasa kita dengar ya Bapak Ibu ya, pada anak-anak. Kalau ada yang berbuat salah, maka anak-anak yang lain membuli, anak-anak yang lain ngomongin, itu seperti itu. Dan tadi di video yang tadi, Bapak Ibu, ternyata si tadi Khairah itu tidak berangkat karena tadi ibunya sakit demam berdarah. Keduanya yaitu menemani ibunya di rumah sakit kenapa terlambat. Dan yang ketiganya Bapak Ibu, ternyata ibunya itu hari ketiganya meninggal dunia. Seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu, kita harus introspeksi sendiri, saya dan juga Bapak Ibu semuanya, dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Seharusnya kita dituntut jadi guru yang lebih bijaksana lagi, bisa melihat apa yang alasan dari si guru tersebut tadi. Meskipun tadi Bapak Ibu guru yang cantik tadi itu nanya alasannya Bapak Ibu, tapi di mana tempatnya itu? Tadi sebelum potong video dia nanya alasannya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu? Di depan semua, di depan semua murid. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Menjatuhkan mental ya Bapak Ibu, menjatuhkan mental dari si Khairah itu. Sebaiknya kalau mau menanyakan alasan, kita panggil dulu, kita panggil, kita tes nama anaknya. Nah itu yang harus kita lakukan. Barangkali ada dari Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu video tadi itu apa namanya, ada nggak di kehidupan ataupun selama Bapak Ibu mengajar jadi guru selama ini, pernah mengalami yang seperti tadi Bapak Ibu? Pernah? Ada yang pernah, mungkin ada yang nggak pernah. Itu adalah salah satu kasus saja Bapak Ibu. Salah satu kasus kecil menghadapi tadi anak yang terlambat masuk sekolah. Alasannya mungkin akan beda-beda Bapak Ibu. Dan kita pun cara menanganinya sebenarnya harus berbeda. Nanti ada yang namanya restitusi Bapak Ibu. Nah ini selanjutnya 5 posisi kontrol dulu, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita nanti akan di posisi mana nih? Dari posisi 5 posisi kontrol dulu ini. Kita dalam mengontrol anak ini ada 5 ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita lihat Bapak Ibu. Penghukum Bapak Ibu, penghukum. Guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum biasanya kalau menemui murid yang membuat kesalahan itu akan seperti ini Bapak Ibu. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, jari menunjuk sambil menghardik, kamu berangkat apa? Adakah yang seperti itu Bapak Ibu? Saya pun dulu seperti itu Bapak Ibu. Ternyata itu adalah salah satu posisi yang kurang baik ternyata Bapak Ibu. Nah ini contohnya ngomong nih, terlambat lagi Bapak dengan
suara tinggi, pasti terlambat lagi, selalu jawab terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Itu adalah posisi penghukum. Nah sekarang coba tanyakan pada Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaan murid bila kita berbicara seperti itu sambil mata melotot sambil tunjuk-tunjuk? Gimana perasaan murid kira-kira Bapak Ibu? Takut jawab. Iya. Ada juga anak yang takut karena dipelototin, ditunjuk-tunjuk. Pasti merasa takut. Ini di SD Bapak Ibu ya. Coba dibayangkan juga kalau anak itu adalah anak SMA Bapak Ibu. Beda tuh Pak B. Beda ya. Beda. Malam mingguan yuk. Iya. Kalau makanya mungkin malam mingguan ya. Tetapi guru SMA pun ada yang seperti itu. Tidak dimungkiri dengan penghukum pada gimana Bapak? Waktu pengalaman juga sebelum saya masih honorer di swasta saya ngajarnya di SMA. SMA bin Alba. Yang depan ini jelas saya. Masuk. Jadi yang tadi beda penanganannya dengan anak SMA. Di pengalaman waktu itu saya cuma 2 bulan karena takutnya itu takut buat iman. Karena kalau anak swasta SMK swasta sudah sikap per guru, apalagi gurunya sepade itu misalkan dia ya udah berani Pak, ayo sih Pak ini. Nah yang seperti itu ada daripada sayanya nggak buat imron itu lebih baik saya balik kanan. Saya 2 bulan pertama itu. Ini termasuknya kasusnya centil aja, berani ngajak jalan gurunya. Ya iya dong. solusinya Bapak Ibu. Daripada saya deketin api. Ini luar biasa. Tepuk tangan bersama dia. Ini salah satu. Ada soknya tuh, sok. Jadi daripada bahaya, paling kanan buflo. terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini salah satu caranya Pak Arto untuk mengontrol diri, untuk mengontrol diri dari tadi sifat dasar manusia yang ingin dikasihi dan disayangi. Ya itu anak sebenarnya pengen disayang Pak. Nah, Cuma gimana Pak? kalau saya nangani dulu di SD itu, saya harus tahu, saya harus masuk ke dunia menangani anak itu. Anak sukanya apa, dia sehariannya seperti apa, dia cerita. Saya masuk ke dunia mereka. Saya coba masuk ke dunia SMA. Waduh beda Pak. Apalagi perempuan SMA. Dikasih lampu hijau, kirain gurunya perhatian banget gitu kembali. Salah tafsir, beda dengan SD Pak. Kalau SD kan kenyamanan. Jadi seorang anak ke gurunya kan bisa membaca lagu mana anak SD yang perhatian sama gurunya, merasa nyaman dekat dengan gurunya, dengan guru SMA yang nyaman dengan guru laki-laki muda. Itu beda. Ada belum kan? Oh udah, ada juga udah. Iya. Jadi beda. Iya Pak. Terima kasih Pak. Itu tentang SMS ya. sama Pak. Sebenarnya saya itu pernah ngajar SMK. Saya satu bulan ngajar karena saya ngajar di MI sama SMK waktu itu di SMK yang Pak ngajar waktu itu kebetulan saya juga ngajar keponakan saya sendiri. Intinya gini Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol Pak kali itu. Posisi kontrol itu maksudnya itu yang pasti akan dilakukan. Bisa jadi dilakukan oleh Bapak Ibu semua termasuk juga saya. Yaitu dengan cara menghukum, dengan motor dan lain-lain. Itu sama, pun sama terjadi waktu saya SMP Pak. Saya kalau telat guru olahraga Pak. Ya itu sangat kejam sekali.
Itu adalah posisi penghubung. Kira-kira maksud saya yang ternyata Pak, itu kalau terjadi sama anak SMA dengan posisi kita sebagai penghubung, ini bisa jadi si anak itu lebih marah, berani melawan Pak. Apalagi tadi dekat sama ceweknya gitu, oh bapak udah cewek. Kira-kira kalau nggak bapak bekas ya pulang, bapak ngomong. Bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Iya, kalau anak SMA itu seperti itu Pak. Itu karena kita salah menempatkan posisi kita sebagai guru, karena kitanya lebih sebagai penghukum. Yang kedua Bapak, saya lagi mengadu. Yang keduanya itu membuat merasa bersalah. Nah ini lembut tapi sangat berbahaya juga. Maksudnya gimana sih? Suaranya nadanya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, terus lesu. Jadi misalkan kamu terlambat ya, ada anak yang terlambat, kita deketin, kenapa kamu terlambat? Seperti itu. Nih, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Bagaimana perasaan dengan seperti itu, Bapak Ibu? Bukan lebih mengambil perasaannya gitu, mengambil perasaannya anak, supaya anak itu dia terlambat tapi merasa bersalah. Oh iya, kenapa saya terlambat? Kalau saya terlambat nanti kasihan bapak ibu saya, bapak ibu guru saya yang jaga nggak pikir misalkan. Nah itu ini lebih lebih berbahaya juga, karena si anak itu akan mengalami rasa bersalahnya tinggi. Gara-gara saya ibu guru seperti itu, gara-gara saya pak guru seperti itu. Nah itu malah sangat berpengaruh nanti di masa depan. Itu adalah membuat merasa bersalah, posisi kontrol dulu. Yang ketiganya itu teman. Mungkin ini banyak juga yang dilakukan. Mungkin ini juga yang saya pernah lakukan Bapak Ibu. Posisi guru sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Itu adalah teman. Kayak saya sama Ija, sama Juna. Kamu kenapa? Kamu udah jajan belum? Belum Pak. Nih buat kamu, buat jajan. Sini kita main yuk. Itu waktu kelas mungkin SD ya Bapak Ibu. Di SMP mungkin beda lagi ya Pak. Di SMA pun mungkin beda lagi. Kenapa kamu telat? Udahlah, santai aja. Kamu kenapa telat sih? Untung kamu sama bapak. Coba sama Pak Karyo, kamu bakal keluar kayak gitu kan kayak gitu. Jadi si guru itu malah seolah-olah dia memposisikan diri sebagai temannya si murid itu. Jadi nanti di saat guru itu tidak ada, maka murid itu akan kehilangan kontrol dirinya. Nggak ada Pak Dede misalkan, nggak ada Pak Dede, malas dia berangkatnya malah telat lagi. Kalau ada Pak Dede, ini kalau telat nanti bisa besti gitu sama. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu adalah posisi teman. Nah, ini adalah posisi guru lagi, dua pemantau, dan nanti yang terakhir ada lagi. Pemantau maksudnya gimana Bu? Bapak Ibu, pemantau itu ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya ini dari si kasusnya Adi yang telat, maka Adi dibilang oleh gurunya, Adi, kamu jam berapa kita mulai? Adinya jawab, tahu Pak, kamu dalam waktu 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Siapa? Saya tahu. Paham Pak, saya tahu. Maka saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan nanti mengerjakan tugas ketinggalan saya. Itu ada yang seperti itu. Itu adalah konsekuensi pemantau. Jadi misalkan tadi mungkin Pak Haji di sekolah, di SD atau di SMP, di SMA, kadang kan sudah ada rambu-rambunya ataupun dari kesepakatan kelasnya. Oh, si anak telat, berarti kalau telat dia itu harus tidak istirahat untuk menutup
dia itu selama telatnya 15 menit, berarti dia tidak istirahat selama 15 menit untuk menambah tadi yang dia tinggalkan. Itu misalkan peraturan sekolahnya. Nah, guru itu harus memantau. Oh iya, berarti setelah jam istirahat guru harus memantau si Adi tadi yang terlambat. Itu posisi kontrol dulu. Nah, ini yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Ada suara terus, suara terus tidak kaku, menangkap ke murid. Manajer itu berarti kan apa Bapak Ibu? Lebih dia itu sebagai teman dan juga sebagai pemantau, bisa jadi seperti itu adalah manajer. Contohnya seperti ini, tadi yang telat gurunya itu mengatakan pada Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Maka Adi jawab, tahu Pak, itu jam 7. Terus, ya kamu sudah terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini Adi? Maka Adi jawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal yang tadi saya ketinggalan selama saya terlambat. Terus dulu baik itu bisa dilakukan. Terus ada tambahan lagi, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Kalau si Adi tidak ada Pak, saya insya Allah bisa datang tepat waktu. Atau dia bisa juga jawab, saya kurang tahu Pak, nanti saya bisa datang telat atau tidak. Nah kalau kayak gitu kita juga tanyakan di rumahnya. Di rumahnya ada siapa saja? Adi. Oh ada ibu sama bapak. Ya udah kalau seperti itu kamu minta ibu sama bapak kamu untuk membangunkan kamu lebih awal lagi. Dan juga kamu pasang jam beker lebih pagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah posisi manajer. Tadi supaya anak itu punya kontrol diri juga sambil kita arahkan Bapak Ibu seperti itu. Nah ini tentang keyakinan kelas tadi dari 6 kelas yang ada di sini saya lihat yang sudah ada keyakinan kelas baru di kelas 5 kelasnya Bu Dwi. Saya juga pengen tanya juga Bu Dwi, waktu menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu disusun sendiri oleh Bu Dwi apa dengan teman bareng-bareng yang punya? Ini luar biasa Bu Dwi. Berarti kita coba mau Bu Dwi tepuknya hebat. Terima kasih Bu Dwi. Ternyata Bu Dwi sudah melakukan itu. Insya Allah Bu Dwi juga kalau guru penggerak Pak. Belum jadi guru penggerak sudah melakukan tadi keyakinan atau kesepakatan kelas Pak. Ini perlu dilakukan Bapak Ibu, keyakinan atau kesepakatan kelas. Daripada kita yang masuk kelas, ini kelas kok ibu banget, anaknya susah diatur dan lain-lain. Lebih baik kita tadi bikin keyakinan atau kesepakatan kelas Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Kita tanyakan, kita sampaikan ya Bu ya. Gimana Bu waktu itu? Ada langkah Bu? Apa Pak? Biar jelas. Jadi, jangan ditutup dari bawah. Jadi pada saat saya melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak, awalnya saya bertanya, apa kelas seperti apa yang kalian inginkan? Anak-anak kan jawab nih, kelasnya mau bersih Bu, mau tertib Bu, mau ini. Nah, iya. Apa yang harus kalian lakukan supaya kelas kalian tuh sesuai dengan apa yang kalian inginkan? Begitu. Kemudian begini Bu, begini. Akhirnya saya sambil mengatakan, gimana kalau yang pertama kita kalau misalnya kelasnya bersih berarti harus apa? Tidak boleh buang sampah Bu sembarangan gitu. Nanti kita tulis sama-sama. Begitu sih Pak. Nanti setelah itu ada konsekuensinya juga. Siapa yang melanggar gitu nanti apa nih konsekuensinya? Begini itu sesuai dengan kesepakatan anak juga. Terus untuk menambah anak supaya bertanggung jawab, saya juga kan anak tuh harus cap jempol gitu. Cap jempol jadi mereka sama-sama bertanggung jawab dan alhamdulillahnya kalau misalnya ada temennya yang melakukan kesalahan itu ngingetin gitu Pak, kamu gak boleh begini, nanti begini, kalau kamu mau dicek nanti denda gitu. Jadi akhirnya sama-sama tanggung jawab dan menjaga kelas dan menjalani kesepakatan kelas. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Luar biasa dari Bu Dwi. Ternyata di kelas 5 itu sudah
tadi adanya kesepakatan kelas. Kalau bisa memang kita buat seperti itu Bapak Ibu di kelasnya, supaya tadi kita nggak usah ngomong sebenarnya, nggak usah ngotot-ngotot untuk mendiamkan si anak. Kalau kesepakatan kelas itu sudah tercetus, terekam, tertanam, karena tadi muncul dari mereka sendiri, sambil kita jalannya apa namanya, kita dampingi tentunya Bapak Ibu kesepakatan kelasnya. Misalkan jangan ribut ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan seperti itu. Nah mereka tadi betul kata Bapak Ibu harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa nih? Kalau mereka melanggar itu adalah yang jelas Bapak Ibu. Nah, semoga nanti bisa diterapkan lah Bapak Ibu ya. Ini intinya dari kejadian kelas itu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya nilai-nilai kebajikan universal itu yang dapat diterima oleh siapapun. Contohnya apa? Contohnya yang secara umum misalkan dia pakai kenapa orang itu pakai helm? Karena dia itu untuk menjaga keselamatan. Atau dia itu kenapa pakai masker? Oh, karena dia itu menjaga kesehatan. Itu adalah nilai-nilai universal. Tadi berarti nilai universalnya seperti tertib, seperti itu ya Pak. Itu sudah pas sekali di kelas 5 saya lihat seperti itu. Ini Bu, nilai-nilai kewajiban secara universal, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menandai. Kita agak cepat saja. Ini ada yang namanya peraturan, terus ada keyakinan kelas, nilai kewajiban yang 7. Contohnya peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya yaitu tadi untuk tanggung jawab seperti itu Bapak Ibu. Atau tadi dilarang mengganggu orang lain, maka nilai kebajikan atau nilai universalnya untuk menghormati orang lain dari diri sendiri. Nah ini tentang restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini pengertiannya, saya skip saja Bu. Intinya tadi menjadikan si murid itu benar-benar disiplin positif yang berasal dari dalam murid itu sendiri. Kelihatan kan Bu? Ini namanya segitiga restitusi Bu. Oh iya, segitiga restitusi itu kalau kita menghadapi masalah ke anak, kita harus bisa menstabilkan identitas. Terus setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu kita validasi. Terus menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati itu apa. Ini adalah segitiga restitusi. Contohnya apa? Menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Contohnya seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu yang dikatakan guru. Atau udah ada misalkan siswa terlambat, udah kenapa kamu, sebelum kita nanya kenapa kamu terlambat, kita validasi tindakan yang sebelum. Ya bapak juga atau ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Pasti semua orang punya kesalahan. Nah itu mereka akan nyaman dulu Bapak Ibu, akan nyaman dengan kita dulu karena kita sudah validasi tindakan yang salah seperti itu. Terus kita tanya juga, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Setelah itu kira-kira apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian? Nah maka dari segitiga restitusi itu si anak akan berpikir, oh ya apa yang saya lakukan adalah salah, saya harus melakukan ini. Kemarin saya praktekkan Bapak Ibu, waktu Arwan sama Fadil ngapain ya Bu? Saya kelas 5 waktu itu. Saya praktekkan untuk segitiga restitusi, main bola di kelas waktu itu. Dengan guru tadi ya, dengan guru yang lain sudah. Saya coba terapkan segitiga restitusi ini. Kenapa kamu main? Pasti Pak Dede juga senang bola. Pak Dede dulu cita-citanya jadi pemain bola. Pak Dede dulu juga pernah berbuat salah main bola di kelas ataupun yang lainnya. Saya ngomong seperti itu. Pak Dede juga dulu pernah main bola di kelas. Tapi kira-kira dengan kalian main bola di kelas,
itu teman-teman kalian terganggu nggak? Mereka iya Pak terganggu, ada yang nangis malah ada yang ke cungkir gitu ya, ke tendang bolanya. Kira-kira kalau seperti itu kamu akan ngapain? Atau kamu tadi kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kamu sudah lakukan, kamu langgar? Ya saya sudah nggak tertib Pak, soalnya main di dalam kelas, itu yang mereka jawab. Terus gimana kamu untuk merubahinya? Saya minta maaf Pak, mereka minta maaf dan saya tidak akan mengulangi itu lagi. Itu yang dikatakan oleh mereka. Itu adalah salah satu cara untuk segitiga dan tujuh. Mungkin sederhana Bapak Ibu, dilihat kayaknya memang biasa-biasa aja, tapi kalau itu dilakukan insya Allah akan berguna bagi diri kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Barangkali ada apa namanya dari Pak Haji Pak, barangkali ada masukan ataupun apa namanya saran-saran. Terima kasih. Sedikit aja. Memang pada intinya untuk materi yang kami telah sampaikan oleh Pak Dede, pada acuannya adalah pada keyakinan materi. Yang mana di dalam keyakinan materi itu sudah jelas ada 3 bidang, yaitu ingarsa sudrato, ingarsa mengkasa, dan tuturi hadayana. Kalau kita pahami yang 3 itu akan memenuhi persyaratan yang telah disampaikan, terutama dalam pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran yang sekarang adalah penggerak itu adalah perbaikan dari kurikulum yang terdahulu. Artinya begini, semua seperti yang ditayangkan film dan sebagainya itu memang rata-rata mengalami, termasuk saya juga mengalami hal seperti itu. Itu mungkin hampir semua guru mengalami hal seperti itu. Makanya ada perubahan dengan ada gerakan Pancasila ini atau gerak ini untuk menghilangkan image disiplin yang artinya positif. Seperti halnya tadi ada juga yang namanya manajerial. Ya, manajerial itu kalau pernah waktu dalam pelatihan itu ada yang namanya kelas. Metode passing, artinya bahwa ketika ada persoalan itu tidak langsung tertulis, tapi harus memang ditanya dulu. Seperti tadi ditanya kenapa dan ada yang tidak begini, bisa seperti artinya akan timbul kesadaran dari anak. Sama dengan halnya bullying, sama. Jadi artinya mereka itu kita tumbuhkan, gimana caranya tumbuhkan itu adalah mereka menyadari. Jadi bukan adanya protektor atau adanya tuduhan dari kita. Dan selanjutnya dengan kata-kata juga tadi yang dikatakan oleh Kadede dan Kamalia memang benar. Ada istilah kata itu adalah doa, itu yang benar. Jadi ketika kita anak-anak ketika malas, bodoh dan sebagainya, janganlah sekali-kali diutarakan. Harus diutarakannya kebalikannya lah. Ketika bodoh, kamu kerja jangan pinter banget sih. Itu malah nanti akan bersatu pada otaknya, itu akan menjadi seorang orang pinter. Karena kita didoakan secara tidak langsung pinter. Jadi jangan sekali-kali mengatakan kamu bodoh, kamu ini. Tapi kita berikan kata-kata kamu pintar, kamu baik, kamu rajin dan sebagainya. Itu yang akan tumbuh. Itu. Malahan ada sejarah sahabat yang nggak salah itu yang menginginkan anaknya menjadi imam masjid. Itu kamu kayak gitu nanti jadi imam masjid. Nah, benar ya? Cerita itu malah terjadi kejadian. Makanya kadang-kadang sering saya lihat juga ketika ada anak foto yang belum gali, malah saya selalu mengatakan bahwa ini adalah orang yang pintar. Artinya walaupun dikatakan secara logika itu kan tidak masuk akal, tapi
doa adalah supaya semangat, maka inilah contoh orang-orang pintar itu seperti ini. Karena nasib itu nggak tahu, walaupun memang kelihatannya begini-begini. Intinya dari materi disiplin yang tadi disampaikan pada itu memang pelajaran yang belum pernah Bapak Ibu mungkin terima, karena ini memang salah satunya di Gubernur dan saya pernah mengalami hal ini hampir sama materinya dengan calon kepala sekolah. Materi-materinya hampir sama, karena ketika itu kan kepala sekolah dicanangkan untuk melewati Gubernur, karena ketika waktu itu adalah calon kepala sekolah terakhir yang menggunakan dengan pelatihan. Makanya ada namanya metode yang tadi disampaikan itu kasing namanya, itu adalah menangani siswa tapi kembali ke siswa. Jadi siswa yang akan memecahkan masalah, bukan kita yang memecahkan masalah. Jadi kita ke anak, kenapa kamu nggak bisa baca? Nggak mesti begitu. Tapi ketika dia nggak bisa baca, akan belajarnya. Kita hanya menanya aja. Nanti si anak itu, kalau mau sih bisa. Oh gitu, kenapa bisa? Karena begini. Oh ya udah coba aja. Jadi persoalan-persoalan yang tadi disampaikan itu pada intinya adalah kesadaran dari anak, dan seorang guru tidak bisa memponis segala hal, tetapi harus belajar dengan secara bijaksana. Artinya karena suatu kemarahan itu memang bisa dilaksanakan, diterima dengan baik, tetapi dalam hati akan membuntuk. Walaupun saya seorang pembina juga sih, tapi kalau kita lihat di kemiliteran itu tidak ada masalah, karena bukan anak ya. Makanya tidak ada hal bagi kita yang bukan anak, karena ini adalah difokuskan kepada anak. Tapi kalau militer diadakan hal, wah udah militernya hancur. Makanya seperti itu. Sama kalau di sekolah ya, tadi juga ada bahasan di menangani di tingkat SMA. Memang benar. Kalau anak SD dipotokin pasti tunduk, nurut, dipotokin aja itu pasti nurut. Tapi kalau SMA dipotokin ya seperti itu. Kecuali di pramuka. Kalau saya pramuka nggak ada yang berani. Karena kalau di pramuka itu di tingkat disiplinnya itu dengan fisik ya, artinya berbeda terus apa itu, jadi nggak ada yang kalau memang dalam ngajar anak SMA lain. Saya dulu pernah mengalami guru BK juga di SMK PWI. PWI itu orangnya berbulan semua, kalau sekolah itu bawa tangan PWI, saya PWI sama Grafika itu pernah, semua pernah. Itu kalau berangkat sekolah atau sekolah belakang itu seluruh itu. Tapi ya kalau di dalam sih memang baik-baik. Hanya ketika keluar dari PWI di jalan itu masalahnya. Artinya bahwa metode ini sebenarnya yang belum pernah kita laksanakan, dan hampir semua guru kalau ditanya pasti melakukan hal yang tidak diinginkan, karena memang ketika zaman dulu keberhasilan itu kadang-kadang dengan disiplin ya. Artinya kan begini, kadang-kadang saya bertentangan dengan karena tingkat etika, akhlak itu bagusan ketika ditegur, dihukum. Ketika nggak ada hukuman, kadang-kadang anak itu meluncur ke guru itu, kadang-kadang begitu. Seperti ini aja, jangan jauh-jauh. Anak kalau dulu tidak diberikan ditugaskan PR, pasti melaksanakan. Hampir semua melaksanakan. Dan anaknya perubahannya pintar-pintar. Tapi sekarang
kasih PR yang bikin paling 1-2 orang. Kenapa? Kan nggak ada apa-apain, kan gitu. Kalimatnya gitu. Saya mengalami beberapa hal sempat beradu argumen dengan pengawas tentang masalah apa namanya kenakalan remaja, kenakalan anak, atau yang dikatakan hal. Kadang-kadang kita guru berdoa dengan hal, maka timbulnya guru itu kadang-kadang saya juga berpikir begini, murid adalah anak saya, kadang gitu. Kadang-kadang sekarang itu biarinlah murid anak siapa. Kenapa? Disuruh baik malah tidak baik. Sempat seperti itu dulu, karena banyak kalau dilihat dalam artinya HAM itu, guru disuruh diam saja. Mau anak nakal, mau anak pinter, mau anak enggak, ya guru tidak bisa. Karena apa? Kita melakukan hal tadi, ente yang ngerjain PR itu nggak boleh. Kalimatnya seperti itu. Jadi istilahnya mau mengerjakan mangga, nggak mengerjakan mangga. Kalau dalam artinya, yang penting begini, kebebasan mengajar atau namanya bebas itu jangan kebebasan aja. Artinya saya berargumen seperti itu karena apa? Banyak manfaatnya dari guru penggerak ini, tapi banyak introspeksi kita ke belakang karena akan terbentur semua. Artinya melotot aja nggak boleh kalau kurikulum yang sekarang itu aja. Jadi harus legowo hati kita masing-masing, baik itu secara jasmani atau rohani, harus ada istighfar. Itu aja intinya. Terima kasih. Terima kasih. Intinya tadi Bapak Ibu sudah asal. Intinya tadi Pak Haji sudah menyampaikan bahwasanya kurikulum MTK ini adalah untuk lebih memperbaiki lagi selain introspeksi diri kita bisa nanti membantu pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.